Sebuah keadilan dihasilkan dari perspektif masing-masing. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah buku yang berjudul Keadilan dalam Perspektif Psikologi. Meskipun di dalam buku ini akan dibahas mengenai perspektif psikologi dan filsafatnya, terutama di bidang komunikasinya. Kalau kita lihat secara detail bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan berbagai macam konflik, entah itu konflik psikologinya, konflik sosialnya, dan konflik keadilannya. Jadi melalui video ini saya ingin sedikit sharing bagaimana cara berpikir, cara melihatnya dalam sebuah kasus-kasus keadilan di masyarakat terutama. Nah, hal pertama yang harus dikuasai adalah kita melihat bagaimana memprediksi bagaimana keadilan itu bisa terjadi. Jadi keadilan bisa terjadi akibat beberapa macam cara pandang terutama. Yang pertama kita lihat apa itu keadilan, apa itu pengadilan, lalu apa itu peradilan. Jadi tiga konsep itu akan kita bahas secara bertahap di dalam beberapa episode ke depan. Saya mulai dari pertama. Jadi dalam buku ini dijelaskan apa itu prediksi secara keadilan psikologinya, sehingga orang bisa berpikir secara jernih, melihat bahkan mengaplikasikan keadilan-keadilan di dalam masyarakat sosial. Yang pertama, jadi saya bilang bahwa ukuran dari prediksi itu bisa dilihat secara manusia, karena selama ada manusia itu psikologi bekerja di situ. Jadi di dalam psikologi pun ada komunikasi, ada bagaimana cara berpikir. Jadi tiga aspek itu tidak bisa dilepaskan dari sistem keadilan. Yang pertama manusia, yang kedua psikologinya, yang ketiga komunikasi. Itu harus melekat pada sistem-sistem pengadilan di dalam masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail lagi bahwa di sini dijelaskan ada kalimat yang pengen saya adu duel argumen ya, secara pandangan. Di sini di bagian belakang itu dituliskan bahwa persoalan keadilan bukan persoalan yang baru. Itu kalimat ingin saya diskusikan. Sesuatu yang disebut ketidakadilan itu memang bukan sesuatu yang baru, karena dari zaman manusia pertama itu sudah terjadi ketidakadilan. Tetapi banyak masyarakat yang mengadopsi sistem keadilan itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan keliru dalam menyikapi itu. Jadi hal pertama yang harus dibahas adalah prediksi komunikasi, secara bagaimana mengkomunikasikan sistem keadilan di masyarakat itu. Yang disebut dengan sistem keadilan atau prediksi keadilan adalah bagaimana caranya kita memperoleh ketenangan jiwa dulu dalam menyikapi sebuah keadilan. Maksudnya begini, ketika kita melihat sebuah keadilan di masyarakat, ketika kita melihat sebuah keadilan di masyarakat, kita harus menyikapi itu secara tenang dulu. Tenang dalam artian kita tidak boleh gerusak-gerusuk, kita tidak boleh keburu-buru untuk ngejudge bahwa itu tidak adil. Nah, itu dulu banyak orang yang menyalahkan itu, atau banyak orang yang berpikir salah tentang prediksi keadilan itu. Kalau secara psikologinya, orang tidak adil itu ada macam-macam sebabnya, karena ada yang namanya keadilan distributif itu. Keadilan sosial, keadilan distributif, kemudian keadilan yang bersifat pribadi. Nah, keadilan distributif itu adalah bagaimana caranya kita menyedekahkan keadilan kepada diri kita sendiri. Jadi semua awalnya ada pada diri kita sendiri itu. Sehingga kita melihat sistem-sistem yang terjadi pada diri sendiri, kita akan jauh lebih bijak menyikapi sebuah konsep dalam keadilan. Lalu ada dalam konsep di sini ini disebutkan ada namanya konsep keadilan prosedural. Jadi konsep keadilan prosedural itu lebih membahas mengenai keadilan prosedural dalam psikologi sosial. Jadi di halaman 25 itu membahas mengenai keadilan sosial, tapi sistemnya adalah prosedural. Artinya prosedural itu adalah ada tahapan-tahapannya. Jadi di video episode ini
kita akan membahas mengenai baru tahap pertama, yaitu mengenai prediksi keadilan. Jadi sistem-sistem jiwa yang ada dalam diri kita itu harus adil dulu. Artinya kita tidak boleh langsung ngejudge orang itu tidak adil. Nah, setelah itu baru ada kelanjutannya, baru ada sistem-sistem keadilan yang lain tuh. Ya, jadi bagaimana kita mengkomunikasikan itu kepada diri kita masing-masing, sehingga tidak terjadi salah sangka, salah persepsi, dan salah-salah yang lain. Itu merupakan salah satu pijakan pertama ketika melihat sebuah keadilan. Meskipun kalau kita lihat secara buku ini, kita kan banyak sekali yang dibahas, mulai dari konteksnya, mulai dari persepsinya, mulai dari bagaimana mengkomunikasikan keadilan secara distributif tadi. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita memprediksi keadilan secara jiwa dulu. Karena dari situ banyak orang yang salah menafsirkan ketidakadilan, keadilan, atau peradilan. Kan di sini kita bahas mengenai keadilan, tapi saya mulai dari sistem yang ketidakadilan dulu. Nanti di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana ketidakadilan itu bekerja secara spiritual, secara sosial, dan secara kemasyarakatan atau secara distributif kemasyarakatan. Sehingga langkah-langkah berikutnya akan memberikan kita bekal yang maksimal untuk memberikan sebuah notasi keadilan atau ketidakadilan dalam sistem sosial di masyarakat.